Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-8 Hijriah, pasukan kaum muslimin di Madinah ketika itu mendapatkan kabar bahwa mereka akan diserang dari arah Persia. Tentara yang imperiumnya sangat banyak dan sangat besar adalah Persia dan Romawi. Tapi ini adalah perang melawan Romawi. Mereka akhirnya segera menuju ke Romawi melalui jalur Mu'tah dan mereka perang di sana. Jarak antara Madinah dengan Mu'tah di mana tempat peperangan adalah 1100 km. Di sana mereka melawan tentara Romawi yang berjumlah 200.000. Sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Berarti satu orang harus melawan 70 orang. Berarti 1 banding 70. Pada saat itu yang menjadi panglimanya adalah Zaid bin Harithah. Rasulullah katakan, in qutila Zaidun fa Ja'farun wa in qutila Ja'farun fa Abdullah bin Rawahah. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, maka panglima perangnya adalah Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far bin Abu Talib terbunuh, maka panglima perangnya adalah Abdullah bin Rawahah. Singkat cerita, mereka pergi ke sana bersama 3.000 pasukan kaum muslimin yang tak gentar. Mereka menginginkan kematian sebagaimana kita menginginkan kehidupan. Dan itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar, ihris 'alal mauti wahabakallahu al-hayah. Kalau kalian menginginkan kehidupan, kalau kalian menginginkan kematian, maka Allah akan berikan kalian kehidupan. Maka mereka berangkat ke sana tanpa rasa takut bahwa yang dihadapinya adalah imperium besar yang telah berjaya selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. Imperium Romawi yang menguasai 2/3 bumi ketika itu. Tentara mereka sangatlah banyak, yakni berjumlah 200.000. Singkat cerita, 3 panglima perang ini melakukan peperangan. Zaid bin Harithah mati syahid di awal pertama. Kemudian pada saat itu yang menjadi peraturannya adalah ketika selama bendera masih tegakkan, berarti peperangan harus terus dilaksanakan. Tidak boleh ada yang mundur. Maka pada saat itu yang megang bendera sebelumnya Zaid, maka dipeganglah oleh Ja'far bin Abu Talib, sepupunya Rasulullah SAW. Yang kata Rasulullah paling mirip secara akhlak dan fisik adalah Ja'far bin Abu Talib. Syabbahta khuluqi wa khalqi, kata Rasulullah kepada Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib perang sampai-sampai tangannya yang kanannya copot dan itu terbelek dan patah dan lagi-lagi terbelah oleh sayatan pedang. Ketika itu dia pegang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya patah, tangan kirinya terbelek kembali. Dan akhirnya dia pegang dengan kedua bahunya. Sampai akhirnya dia pegang dengan kedua giginya, gerahamnya. Akhirnya dia mati syahid. Bahkan kata Abdullah bin Amr, tidaklah Ja'far bin Abu Talib meninggal kecuali ada 50 sayatan pedang dan sayatan luka yang berada di tubuhnya. Dan 50 sayatan pedangnya tidak ada yang berada di belakangnya. Maknanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini berarti ketangguhannya. Berarti selama berperang sama sekali tidak mundur, sama sekali tidak balik badan, tapi berperang terus-terusan. Kemudian bendera peperangan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah mati syahid. Akhirnya kaum muslimin bingung, siapa yang menjadi panglima perangnya ketika itu? Karena Rasulullah tidak memberikan mandat secara langsung siapa yang menjadi panglima perang. Ternyata menjadi panglima perangnya adalah Khalid bin Walid yang pada saat itu baru masuk Islam dan ini adalah peperangan pertama kalinya. Maka Khalid bin Walid menjadi panglima perang, menyusun strategi. Khalid bin Walid menyusun strategi, tahu bahwa secara logika tidak mampu 3.000 orang melawan 200.000 orang. Yang 1 banding 70, tidak mungkin. Maka Khalid bin Walid memberikan strategi, yaitu pasukan sebelah kanan pindah ke sebelah kiri dan pasukan sebelah kiri pindah sebelah kanan, yang belakang pindah ke belakang, yang depan pindah ke belakang, yang tengah pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Terus mereka rolling sehingga musuh melihat bahwa ini ternyata pasukan baru. Mereka datang dari mana? Kok orangnya beda-beda? Inilah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid berhasil membunuh banyak orang sampai-sampai diriwayatkan, kata Khalid bin Walid, tidaklah aku megang pedang kecuali pasti sudah berkali-kali patah pedang tersebut. Tandanya sering kali Khalid bin Walid membunuh kaum musyrikin dari kalangan Romawi ketika itu. Dan pada saat itu Khalid bin Walid mampu memenangkan peperangan dengan membawa baris mundur dari kalangan kaum muslimin. Dan inilah perang yang diikuti Khalid bin Walid pertama kali dan ternyata dimenangkan oleh kaum muslimin yang hanya berjumlah 3.000 melawan 200.000.
Dari mana dikatakan peperangan? Karena yang lebih banyak meninggalnya adalah di kalangan Romawi. Sedangkan kaum muslimin yang meninggal hanya 12 orang saja. Dan Khalid bin Walid 9 kali ganti pedang. Itu hasil daripada pedang, antar pedang dan pecah. Kemudian Khalid bin Walid ganti pedang lagi dan dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Ini baru satu peperangan. Sedangkan ada banyak peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Belum syariahnya, belum ghazawatnya. Maka penting bagi kita untuk mengkaji pelajaran sirah nabawiyah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.